Kalau kalian masih pakai stok CPU cooler, coba pikirkan lagi hal ini. Assalamualaikum sahabat Viz TV. Oke, di samping saya sudah ada CPU cooler dari Ace Edge Mini V2. Oke, jadi ceritanya sebelumnya saya menggunakan Ryzen 3400G, itu hanya 4 core 8 thread, dan menggunakan stock cooler dari AMD-nya bawaannya yaitu Wright Steel. Kemudian saya upgrade ke AMD Ryzen 5 5600 6 core 12 thread, dan masih sama menggunakan stock cooler yang sama juga dari AMD yaitu AMD Wright Steel. Jadi di sini saya ingin sharing ke sobat, kalau misalkan kalian menggunakan stock cooler AMD Wright Steel di CPU yang 4 core 8 thread, itu masih bisa bekerja dengan bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah 6 core 12 thread atau bahkan 8 core 16 thread, itu kalau bisa pakai coolernya jangan yang stok lagi. Kecuali kalian kerjanya di ruang ber-AC ya. Jadi itu akan membantu banget suhu ruangannya dan suhu prosesornya tetap stabil. Tapi kalau di tempat saya ini bukan di ruang AC dan kita hanya pakai kipas angin aja, maka suhunya bisa mentok 95 derajat dan bahkan sering mati atau nge-restart PC-nya karena memang terlalu panas suhu lingkungannya, karena dipakainya juga untuk gaming dan render. Apalagi kalau misalkan PC-nya sudah berdebu, karena cepet banget berdebu ya untuk lingkungan saya, jadinya kita harus benar-benar bisa ngerawat PC kita. Oke, jadi dalam video ini saya ingin bandingkan nih stock cooler AMD Wright Steel tadi dengan cooler dari Deepcool Ace Edge Mini V2. Oke, jadi ini kondisinya ya. CPU atau PC saya ada di bawah, di pojok, dan di rumah saya tidak ada AC. Jadi hanya menggunakan kipas angin biasa aja yang digerakin seperti ini. Dan ini adalah kondisi before-nya ya. Saya menggunakan AMD. Ternyata fan-nya ini mempunyai 2500 RPM ya untuk AMD Wright Steel. Oke, jadi sebelum saya ganti, saya benchmark dulu menggunakan Cinebench R23. Jadi ini dia, kita coba ya, kita play selama 10 menit. Ini sebenarnya sekalian untuk manasin heatsink dari AMD Wright Steel-nya, karena untuk AMD ini kalau nggak dipanasin dia sulit untuk dicopot dari motherboard karena nempel banget tuh thermal paste-nya. Bahkan tangan bisa sampai berdarah-darah biasanya ya kalau kita sulit membuka heatsinknya tersebut. Oke, jadi ini setelah kita tes selama 10 menit, sobat bisa lihat ya, panasnya itu sampai maksimum 95,4 derajat Celcius. Naik dikit lagi ke angka 100, otomatis PC-nya restart. Jadi itu yang dulu sering kita rasakan kalau kita melakukan kegiatan berat di siang hari menggunakan PC ini. Untuk skornya 9667 ya, 9000-an. Oke, kemudian ini dia, kita ganti dari heatsink Ace Edge Mini versi 2 dari Deepcool ya. Jadi ini kita belinya bekas sih sebenarnya ya. Oke, di sini ada perbedaan pinnya. Jadi pinnya ada 3 doang, namanya DC biasanya. Kalau misalkan yang punya AMD itu dia ada 4 pinnya, disebut PWM. Jadi tipenya beda ya. Dan ini setelah dibersihkan, alhamdulillah bisa bersih lagi, dan coba kita ratakan juga heatsink yang bengkok-bengkoknya jadi biar kelihatan seperti baru ya. Lumayan, ini belinya 50 ribuan. Jadi kalau sobat beli baru itu harganya sekitar 110 sampai 120 ribu untuk harga normalnya ya. Ini menggunakan pipe ya, dan ini dia spesifikasi lengkapnya. Di sini sih RPM-nya tertulis 2200 RPM, kurang lebih 10% gitu ya. Nanti coba kita buktikan apakah benar-benar bisa menyentuh RPM dari spesifikasinya. Jadi ini bisa untuk AMD dan Intel, tapi kalau di tempat saya hanya untuk AMD Ryzen aja ya. Untuk Intelnya ini kata abangnya nggak ada gitu untuk colokannya lah. Jadi harus beli dulu. Dan ini dia AMD Wright Steel-nya yang terpasang, akan saya lepas, saya ganti menjadi cooler dari Deepcool Ace Edge Mini VFS2. Jadi panjang ya.
Kalau misalnya kita sebutkan ya nanti kita bilang aja Deepcool ya. Dan ini kita bersihkan semua ya debu-debunya, dan ternyata bracketnya kagak ada. Aduh, saya lupa. Akhirnya saya dapat ini dari customer saya ya, saya minta ya. Kalau kita beli ya lumayan juga ternyata harga bekas, bukan bekas sih, harga bracket barunya gitu. Oke, jadi ini sudah terpasang dengan perjuangan. Saya baru pertama kali masang ini dan sulit sambil ngerekam ya. Dan ini dia. Ini sudah terpasang semua ya. Nah, tuh sobat bisa lihat keren kan karena lampunya walaupun bukan RGB ya. Jadi tampilan seperti ini. Sobat harus punya bracket AM4 ya, jangan kebuang. Punya saya kebuang masalahnya kemarin. Ini kita ganti ke DC ya. Ini saya masuk BIOS lagi. Sekalian ngeliat speednya dari cooler Deepcool ini ya. Oke, jadi untuk yang lain fannya ini kita matikan karena saya menggunakan DC semua, langsung ke power supply sih intinya. Jadi nggak ada settingan di BIOS lagi. Dan ternyata fan speednya hanya 18.000. Bukan 18.000 tapi 1.800 RPM. Oke, langsung aja kita save dan reboot. Jadi kita sudah tahu spesifikasinya. Dan untuk pengetesan suhunya berbeda banget ya. Sebelumnya itu suhunya hanya 29 derajat kita tes malam-malam, tapi ini karena nunggu malam lama saya coba tes dari siang ya. Jadi di suhu yang sepanas ini dengan kondisi yang tertutup ya, bayangin aja tuh tutup. Bahkan saat saya dubbing ini ada di 35 derajat. Oke, ini 34 derajat ya, kita pastiin lagi suhunya. Dan ini adalah idle-nya ya, idle-nya aja di 50-an untuk derajat Celciusnya. Jadi memang kondisinya panas banget di ruangan ini ya. Oke, langsung kita tes lagi pakai Cinebench. Apakah skornya juga ikut nambah gitu. Jadi saat proses ini berlangsung saya juga sambil was-was sih sebenarnya, karena di saat suhu panas ini saya jarang menggunakan PC ini berat-berat. Karena apa? Di saat kita lagi kerja misalkan ngerender atau apa, itu biasanya membuat PC-nya nge-restart gitu ya. Dan ternyata kita dapat skornya 10.400. Ini bayangin di kondisi siang hari dan maksimumnya hanya 91,5 derajat Celcius. Selain skornya naik, ternyata suhunya juga turun dalam kondisi yang panas begini ya. Oke, ini kalau untuk idle-nya aman ya. Dan ini saya tes main Dota. Jadi untuk derajat Celciusnya mentok di 70. Biasanya itu hampir 90 kalau pakai AMD Ryzen Seal sebelumnya ya. Kadang suka nge-lag juga gitu kalau nyentuh ke angka 90. Oke, jadi ini kita tes lagi sih. Saya coba maksimalkan overclock RAM aja gitu ya. Ternyata dia bisa naik 10.800 kondisi siang-siang. Iseng ya sebenarnya, cuma ngetes doang dan nggak kena angka maksimum lagi di saat saya overclock itu ya. Oke, jadi saya coba lagi main 2 game ya. Jadi ini 2 game berturut-turut dan ternyata bener-bener maksimumnya nggak nyampe 85 yang seperti saya menggunakan AMD Ryzen Steel sebelumnya. Oke, itu tadi hasilnya sobat bisa lihat dan nilai sendiri. Jadi sebenarnya selain cooler CPU yang namanya Thermal Paste juga pentingnya. Jadi jangan beli Thermal Paste yang murahan apalagi dengan stok coolernya yang bagus gitu. Jadi disesuaikan. Dan di video selanjutnya ini saya mohon bantuan sobat juga. Jadi ini kan cooler dari SH-nya modelnya seperti ini. Nah, di video selanjutnya saya butuh bantuan sobat dengan support kami melalui Saweria ya. Jadi kita pengen beli alat-alatnya. Ini mau saya jadiin 2 kipas, terus termasuk kipasnya yang AMD Ryzen Steel ya. Fan-nya itu saya mau taruh sini, saya ganti gitu ya. Fan bawaannya saya ganti fan-nya AMD. Kira-kira performanya gimana? Terus atau kalau perlu kita gabungin keduanya, tapi saya tetap butuh alat tambahan terutama untuk thermal paste-nya karena sudah habis ya. Oke, jadi dukung kami di Saweria di bawah. Yang suka videonya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.